Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini, tentunya dalam rangka untuk kembali mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Melanjutkan pembahasan bab berikutnya setelah pembahasan bab berhati-hati dari perkara yang baru, perkara yang bid'ah. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab fiddilalah ala khairin wa du'a ila huda au dolalah. Bab tentang memberikan petunjuk. Bab tentang memberikan petunjuk. Petunjuk kepada yang baik atau petunjuk kepada kesesatan. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah tentang memberikan petunjuk. Apakah petunjuk kepada yang baik atau petunjuk kepada kesesatan? Tentunya kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, apa yang kita lakukan berupa arahan, berupa petunjuk, itu tentu menginginkan petunjuk kita, arahan kita adalah arahan yang baik. Kenapa? Karena kalau kita mengarahkan yang baik, maka kita akan mendapatkan aliran pahala yang baik pula. Ya, kita imani itu, kita yakini itu. Tetapi kalau kita memberikan arahan yang buruk, petunjuk yang buruk, waliyadzubillah, ya kita akan mendapatkan aliran atau transfer keburukan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari memberikan petunjuk atau arahan yang buruk. Seperti biasa, beliau Al-Imam An-Nawawi sebelum membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, terlebih dahulu beliau membawakan dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. Dan itulah selayaknya seorang muslim, seorang mukmin apabila dia belajar agama itu kan mengkaji agama, maka yang didahulukan adalah dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengkaji agama Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan terlepas dari dua hal ini, dari dua perkara, yaitu Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama kita gunakan dalilnya, dan juga yang Al-Imam An-Nawawi gunakan dalilnya adalah dalil dari Al-Quran Al-Karim. Dalil yang menunjukkan perintah untuk memberikan petunjuk kepada petunjuk yang baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-87. Wad'u ila rabbik, dan serulah kepada Rabbmu. Ajalah kepada Rabbmu, ajalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sudah sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sebagai umat Islam
yang di sini tentunya diwakili oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u wad'u ila rabbika, serulah, ajalah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajak manusia kepada siapa? Kepada Allah, ke jalan Allah. Maka demikian pula kalau kita berdakwah, dakwah kita itu bukan mengajak kepada golongan tertentu, bukan kepada kelompok tertentu, atau bukan kepada lembaga tertentu, atau bukan pula kepada partai tertentu, tidak. Tetapi kepada siapa? Ila rabbika, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kapanpun dakwah itu kalau tidak dibangun atas ini, atas ikhlas lillahi taala, dakwahnya itu bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka dakwah tidak akan berjalan. Ya, dakwah apa saja yang mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, suatu saat akan sirna, ya, suatu saat akan lenyap. Dan dakwah yang kekal, yang abadi adalah dakwah ketika dakwah itu tujuannya, orientasinya mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar jangan menyembah selain Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia agar mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada partainya dan lain sebagainya. Mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Rabbmu, yaitu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Diulang lagi. Serulah, ajalah ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan cara bil hikmati, yaitu dengan cara hikmah. Diterangkan tentang masuk hikmah itu adalah antadul asya'a fi mawadi'iha wa tunazzilan nasa fil manaziliha. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mendudukkan manusia sesuai pada tempatnya. Ini namanya hikmah. Kalau kita melihat dari pengertian ini tentang hikmah ini, maka di dalam berdakwah, di dalam mengajak kepada Allah Azza wa Jalla itu berbeda-beda, bermacam-macam caranya. Kalau kita mengajak orang tua, ya, mengajak orang tua bagaimana caranya? Mengajak orang tua dengan mengajak anak muda berbeda caranya. Dari bahasanya, dari logat kita berbicara, dari tutur kata kita berbicara beda. Mengajak orang desa, ya, dengan orang kota sama-sama mengajak agar mengenal tauhid, sama-sama mengajak agar mengenal Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengajak untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'un nabi, ittiba'u sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda, ya. Berbeda-beda, enggak bisa kita samakan. Ngajak orang tua sama dengan ngajak anak muda beda, enggak bakal enggak bakal masuk, enggak bakal diterima. Ya. Jadi gaya bahasa juga diperhatikan. Sampai-sampai disebutkan di sebuah riwayat khatibun nasa qadara uqulihim. Ajaklah manusia itu sesuai dengan tingkat akal mereka. Orang tuanya wong tani, wong desa gak pernah dalil, langsung disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngomong apa to lele, kuwi omongan apa ngene. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, kalau generasi muda, anak-anak muda ya bisa paham. Mahasiswa bisa paham. Kalau orang tua langsung didalili seperti itu, ya sulit. Ya. Orang tua apalagi orang desa, orang yang sudah tua, orang desa, nggak pernah belajar sekolah cuman SR, dulu kan SR namanya. Apa itu Nes? Sekolah rakyat. Itu pun tidak lulus. Langsung kita bawakan dalil Al-Qur'an, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sulit untuk terima. Tapi dengan hikmah, misalnya dibelikan makanan, dikasih makanan, apa kesukaannya,
Apa keinginan orang tua yang diinginkan selama bukan keinginan yang haram, dituruti, diperbaiki, dijalin hubungan kasih sayang terus. Pertama itu saja pendekatan dulu. Nah, kalau sudah pendekatan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, orang tua tersebut sudah luluh, sudah jinak, ibaratnya seperti itu dengan kita, baru kita kasih tahu. Enggak perlu dalil, enggak apa-apa. Ya, yang penting bisa mengarahkan ke dalil tersebut, baik ke dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah SAW. Yang penting orang tua tersebut bisa paham bahwasanya Tuhannya adalah Allah, bahwasanya di dalam beribadah itu harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tujuannya kan itu. Beda dengan mahasiswa, dengan anak muda, kasih dalil, kasih hadis, kasih saran, ya, flash disk dan lain sebagainya, mungkin bisa berpikir, mencerna. Tetapi kalau orang tua, apalagi orang yang di pedalaman, kita cuman bahasa kita bawa abab tok ya. Ya, enggak bawa apa-apa ya sulit. Inilah namanya hikmah. Maka kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdakwah itu luar biasa hikmahnya. Dakwah kepada orang pedalaman, orang Badui. Beliau bedakan dengan dakwah dengan orang yang berada di perkotaan, dengan yang ada di Madinah, dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi, ya. Dengan orang-orang Badui, lihat, ada orang Badui datang ke masjid kencing, ya. Nabi paham ini orang Badui, ini orang nggak paham, nggak pernah sekolah, nggak pernah hadir di majelis ilmu, ya. Kencing sama Nabi diapakan? Dibiarkan, coba, dibiarkan. Nah kalau kita ngelihat kencing, ya langsung ambil sapu, ya perlu tangan, ya. Langsung dijotosi tonyo nih, jawab para masjid ini. Tapi lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan, kencing ditok nih sampai selesai, baru dikandani, ya. Selesai dikandani, dikasih tahu, ini masjid, ini tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu bukan tempat untuk buang hajat. Masjid itu cocoknya untuk tempat sholat, untuk ibadah, untuk zikir, manggon, mapan. Langsung diterima dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad dan jangan rahmati yang lain." Nah, yang lain enggak usah dirahmati, yang dirahmati Nabi saja. Saking apa? Saking lembutnya dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan pakai selendang yang bagus, ditarik selendangnya sampai kecekik. Apa Nabi marah-marah? Tidak. Tahu bahasanya ini orang Badui, ini wong desa, gak Jawa, wong pedalaman. Dikerasi, diatosi, nyelutak. Apa itu nyelutak? Gudak. Apa bahasa Indonesianya gudak? Sapi itu kan gudak gitu. Nah, seperti itu. Nabi paham, akhirnya dikalemi. Tapi kalau ngajak sahabatnya yang sudah paham agama, ya dimarahi. Mu'ad bin Jabal, orang yang paling tahu halal wal haram siapa? Mu'ad bin Jabal, pinter, cerdas. Jadi imam kok diperpanjang, ya. Sementara makmumnya wong desa, ya. Imamnya dia diperpanjang jadi imam, mimpin jadi imam. Karena orang alim kan, pinter, cerdas, ini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Jadi imam diperpanjang bacaannya, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam malah dimarahi. Apa sebutannya? Afattanun anta. Apakah kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Coba ditegur dengan teguran yang keras. Tapi Mu'ad bin Jabal enggak ngerukru, enggak ngelukru, enggak apa namanya itu? Enggak mangkel. Orang cerdas itu dikasih tahu enggak mangkel. Nah, dikasih tahu mangkel itu berarti belum cerdas itu. Nah, itu. Anak muda dikasih tahu kok mangkel, oh anak muda ini belum cerdas. Ayo Mu'ad bin Jabal, pinter, cerdas, tahu ini salah. Konsekuensi kalau salah kembali kepada yang benar. Ikuti yang benar, ikuti dalil, selesai. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dakwah itu dengan hikmah. Ya. Barangkali mungkin ketika kita berdakwah kok dakwah kita enggak diterima oleh masyarakat, oleh orang sekitar kita, oleh RT kita mungkin, gak usah jauh-jauh, mungkin oleh RT kita, atau mungkin keluarga kita sendiri. Barangkali hikmahnya masih kurang. Dalam kita menerapkan hikmah itu masih kurang.
Maka disinilah kita perlu belajar bagaimana hikmah itu, bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita bicara dengan orang yang tua, yang lebih tua, bagaimana seharusnya berbicara. Ketika kita berbicara dengan adik kita, itu bagaimana seharusnya. Ketika berbicara dengan tetangga kita, bagaimana seharusnya. Sikap kita juga bagaimana. Ya. Nah, kalau kita dakwahnya dengan hikmah, insya Allah dakwah itu diterima. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu mencocoki hati manusia yang bersih. Ya. Dalil Al-Quran ataupun hadis, petunjuk Al-Quran ataupun hadis itu mencocoki dengan apa? Naluri atau fitrah manusia. Kok ketika orang itu dikasih dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, Rasulullah SAW kok menolak? Ya mungkin cara kita salah, cara kita menyampaikan keliru. Maka kita pun sebagai dai juga harus introspeksi diri. Jangan-jangan cara saya itu salah. Jangan-jangan cara dakwah saya itu keliru. Jangan-jangan. Sehingga kita terus menintrospeksi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan maksudnya adalah kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim, seorang mukmin diperintahkan, dianjurkan untuk ta'awun, untuk tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Salah satu cara untuk bisa ta'awun alal birri wat taqwa adalah mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan. Yang belum sholat diajak untuk sholat, yang belum bisa membaca Al-Quran diajari untuk membaca Al-Quran, yang pelit, yang bakhil diajari untuk sedekah, diajari untuk infak, dicontohi, dikasih contoh berinfak, bersedekah. Yang mengucapkan ucapan kotor ditegur, dikasih tahu bahwasanya ucapan itu ucapan yang kotor. Manusia itu enggak suka mendengar ucapan yang kotor. Sebagaimana Anda enggak suka mendengarkan ucapan yang kotor, maka Anda juga jangan berucap ucapan yang kotor. Ya. Dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan dan juga ketakwaan. Ini seorang muslim dengan muslim yang lainnya hendaknya senantiasa ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Pokoknya dalam hal apa saja yang berupa kebaikan, kita diperintahkan, dianjurkan untuk saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan tersebut. Kemudian berikutnya dalil yang beliau bawakan dari Al-Qur'anul Karim, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Wal takum minkum, dan hendaknya kalian ada di antara kalian yang menjadi umat yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, ya. Umat itu ada beberapa makna, ya, ada beberapa makna disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Di antara maknanya umat itu adalah at-taifah, kelompok. Wal takum minkum ummah, dan hendaknya ada di antara kalian yang menjadi umat atau menjadi sekelompok, ya. Menjadi apa? Sekelompok, ummatun, sekelompok. Yad'una ilal khairi, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka dari sini diambil faidah pelajaran tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menyebutkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat
bukan apa itu namanya tajasus, bukan mengira-ngira. Ya, jadi barang siapa yang melihat, maksudnya melihat secara nyata, bukan perkiraan. Ya. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka ubahlah dengan tangannya. Ini bagi orang yang memiliki kekuasaan, pemerintah dengan rakyatnya, yang rubah kemungkaran rakyatnya, yang mampu dengan tangan, dengan kekuatan siapa? Rakyat. Orang tua dengan anaknya, orang tua, ayah, ibu melihat anaknya melakukan kemungkaran, rubah dengan tangannya. Dijewer mungkin ya, dicetot mungkin ya, nggak masalah ya. Kalau memang itu bisa mengarahkan mereka kepada kebaikan, dengan tangannya. Atasan dengan bawahan, ya, atasan dengan anak buah, misalnya bos dengan anak buahnya melakukan kemungkaran, rubah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu maka dengan apa? Lisannya, dikandani, dinasihati, ya. Wis salah, wis keliru, sing bener ngene, sing apik ngene, kasih tahu. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau enggak mampu dengan apa? Dengan hatinya. Nah, dengan apa? Hatinya. Maka dari sini diambil istinbat bahwasanya merubah kemungkaran yang pertama dengan tangan, dengan lisan, dengan tangan, dengan lisan itu bagi yang mampu, artinya hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Makanya asalnya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kalau berkaitan dengan merubah kemungkaran yang berkaitan dengan tangan atau lisan itu hukumnya fardu kifayah. Ketika ada sekelompok orang yang sudah merubah, maka yang lain gugur kewajibannya. Tetapi merubah kemungkaran dengan hati, yaitu maksudnya pengingkaran dalam hati, maka ini wajib ain setiap orang Islam, wajib ain. Lihat perampok, lihat orang minum khamar di pinggir jalan, maka hatinya harus mengingkari, enggak boleh ridho. Tapi anak-anak cah nom saiki ngombe-ombenan, apik ora apa-apa lah. Itu namanya ridho, ya, ridho. Tapi munculkan haram, masya Allah, Allahu Akbar. Sampai generasi muda seperti itu, ya. Melihat berita mungkin perzinaan, generasi muda semakin merebak, semakin banyak. Maka munculkan dalam hati kita bahwasanya perzinaan ini perkara yang diharam, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perzinahan ini adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Munculkan apa? Pengingkaran. Ya. Kalau dia bisa berubah, kalau dia bisa merubah dengan lisannya, rubah dengan lisannya. Mungkin dia sebagai penceramah, sampaikan di mimbar-mimbar khutbah, sampaikan di majelis-majelis akan bahayanya apa? Perzinaan, sampaikan. Kalau dia sebagai pemerintah misalnya, penguasa misalnya, bisa merubah perzinaan tersebut, minimal mengurangi perzinahan, rubah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Karena pemerintah, penguasa juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda melihat kemungkaran segitu banyaknya, ya, Anda rubah atau tidak? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sekelompok orang, ya, taifah di sini maksudnya tadi adalah sekelompok. Ada juga maknanya sekelompok itu adalah umat, al-ummah. Umat itu maknanya as-sinin, yaitu tahun, ya, tahun atau waktu, ya. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Umat di sini maksudnya adalah waktu atau tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-52. Wa inna hadhihi surat Yusuf ayat 45. Wa qala alladziina naja minhuma wadzakara ba'da ummah. Dan berkata salah satu di antara dua orang, ini dalam surat Yusuf, ya, kan ada ceritanya itu dua orang yang dimasukkan ke penjara dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Salah satu mereka yang lolos atau yang istilahnya itu yang selamat, enggak jadi dihukum mati,
itu baru ingat bahwasanya punya teman yang namanya Yusuf. Setelah bebas beberapa tahun baru ingat, oh aku duwe kanca jenenge Yusuf. Wadzakara ba'da ummah, teringat setelah beberapa tahun. Jadi umat di sini artinya adalah tahun atau bisa bermakna waktu. Kemudian umat makna yang lain maknanya adalah iman. Umat itu artinya iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan." Ya. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang yang dia itu dulu memiliki iman, memiliki teladan qanitan, yang iman yang kuat. Ya, iman yang kuat. Nabi Ibrahim adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Ya, dan itu sudah dibuktikan bagaimana tatkala dipaksa, bagaimana tatkala beliau dilemparkan ke api enggak bergoyang sama sekali keimanannya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara apa? Makna-makna umat. Ada juga makna yang lain bahwasanya umat itu adalah ad-din, agama. Ad-din atau agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna hadi ummatukum ummatan wahidah." Dan sesungguhnya umat kalian, agama kalian ini adalah ummatan wahidah, adalah umat yang satu. Jadi umat Islam itu satu. Ya, umat Islam satu. Yang bercabang-cabang yang banyak itu apanya? Orang Islamnya, kaum musliminnya. Umat Islamnya itu memang bermacam-macam, ya. Tetapi Islamnya, orang Islam, agama Islamnya hanya satu. Jadi nggak ada yang namanya Islam kejawen, Islam liberal, Islam apalah macamnya, nggak ada. Islam ya Islam, ya. Islam yang itu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya setelah beliau Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan mengajak kebaikan, di antaranya yang pertama, hadis yang pertama pada bab ini atau nomor hadis yang ke-178 dari kitab Riyadhus Shalihin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man dalla ala khairin." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala orang yang mengikutinya. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ketika si A misalnya mengajarkan kepada si B kebaikan, kebaikan apa saja? Kebaikan sholat, kebaikan zakat, kebaikan sedekah, infak, ya, kebaikan mengajak beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ditiru oleh si B misalnya, ditiru oleh si C misalnya, ditiru oleh si D misalnya, maka si A ini akan mendapatkan pahala, aliran pahala dari si B, si C, si D. Dan semakin banyak yang meniru, semakin banyak yang mengajak, semakin banyak yang diajak, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Maka orang yang paling banyak mendapatkan kebaikan, aliran pahala kebaikan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak ada orang yang bisa menandingi kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau namanya wali lah, wali kutub lah, wali ini, wali itu, enggak ada. Ya. Maka aneh kalau ada orang itu memuji wali melebihi memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Menggelari seorang wali melebihi menggelari atau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Padahal siapapun yang ada di muka bumi ini, yang dia itu tahu tentang Islam, tahu tentang kebaikan Islam, itu sumbernya pertama kali muncul dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Bakar. Abu Bakar mengajarkan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, diajarkan. Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian mengajarkan generasi setelahnya sampai saat kita ini. Kita melakukan kebaikan, melakukan sholat, melakukan zakat, pahalanya ngalir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau kita mengajarkan kebaikan, apapun kebaikan kita, walaupun kecil. Oleh sebab itu setiap kita hendaknya memiliki amal jariah, walaupun kecil. Amal yang bisa mengalir. Amal jariah tidak identik dengan harta. Amal jariah tidak identik dengan gedung, tapi juga bisa berupa amal soleh, mengajarkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi ini. Ya, barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya kebaikan orang yang mengikutinya. Kalau kita bisa mengajarkan kebaikan kepada 10 orang, maka pahala 10 orang itu akan mengalir kepada kita. Kalau kita bisa mengajarkan kebaikan 100 orang, maka pahala 100 orang itu juga mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahalanya, pahala mereka. Misalnya mereka mendapatkan 100, satu orang mendapatkan 100 pahala, maka 100 itu ngalir kepada kita. Coba, apa kita enggak suka? Apa kita enggak senang? Ya. Dia dapat 100, kita dapat 100. Itu baru 100. Kalau 2 orang 200, kita santai-santai duduk-duduk dapat pahala. Dia mengerjakan sholat 2 rakaat, kita dapat pahala. Dia membaca Al-Fatihah, kita duduk, kita makan, dapat pahala. Kita tidur, kita mengajarkan sholat tahajud, dia sholat tahajud, kita tidur, kita dapat pahala. Apa kita enggak suka? Apa kita enggak senang? Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan kita tertipu dengan subhat yang dimunculkan oleh setan. Apa itu? Subhat yang sering muncul pada diri manusia, yaitu subhat jangan kamu memerintahkan kebaikan, jangan mencegah kepada kemungkaran, sementara kamu sendiri masih mungkar, sementara kamu sendiri masih jelek. Kan itu. Kadang muncul bisikan pada kita seperti itu. Wong kowe dhewe wae ora apik kok ngakon wong apik. Wong kowe dhewe wae durung salat tahajud kok ngakon wong salat tahajud. Ini namanya apa? Jebakan setan, subhat setan. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya manusia itu memiliki 2 kewajiban. Yang pertama kewajiban beramal, kewajiban beramar ma'ruf. Kewajiban beramal. Jadi kita wajib beramal. Kalau memerintahkan kebaikan, wajib juga kita mengerjakan amalan tersebut. Ya. Atau kalau kita tahu kebaikan, wajib berusaha untuk melakukan kebaikan tersebut. Paham? Dan juga kita memiliki kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kalau seseorang dia sudah tidak beramal, kemudian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia jatuh pada dua apa? Kesalahan. Wis gak ngamalne, wis ora ngakon kebaikan. Sudah enggak sholat tahajud, sudah tidak memerintahkan yang lain untuk sholat tahajud, maka dia apa? Gugur 2 kebaikan. Tetapi kalau misalnya dia tidak sholat tahajud, namun memerintahkan orang sholat tahajud, misalnya dia masih mendapatkan 1 kebaikan. Sholat duha misalnya juga, mungkin dia bukan orang yang bisa sholat duha karena kesibukannya, karena urusan dunianya yang masih melekat dengannya. Enggak masalah, perintahkan orang lain untuk sholat apa? Duha. Kenapa? Karena ketika Anda gugur 1 kewajiban, masih ada 1 kewajiban yang bisa diandalkan, yaitu memerintahkan kepada kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya seseorang memberikan contoh yang baik, dia itu harus baik 100%. Niscaya tidak ada orang 100% baik. Ya.
Tidak ada yang namanya ustadz, kiai, ulama itu 100% nggak pernah melakukan kesalahan. Nggak ada. Pasti melakukan kesalahan, kekeliruan. Kalau syaratnya orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus bersih, harus suci, maka niscaya tidak ada yang namanya orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka ini subhat yang dimunculkan oleh syaitan. Maka ini adalah yang harus kita kalahkan, dan ini bisa dirujuk di kitabnya Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Hadis berikutnya, hadis yang kedua dari pembahasan kitab ini atau bab ini, atau nomor hadis 100 di kitab saya nomor 179. Mungkin di kitab yang lain beda penomorannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan atau pernah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu." Man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak kepada petunjuk atau mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka baginya pahala, baginya ganjaran, mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya, seperti pahala orang yang mengikutinya. Ya mungkin geser sedikit nggak masalah, tapi lumayan kita akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti kita. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kita punya murid 100 atau kita punya murid 10 kita ajari sholat, ya, masing-masing sholat nilainya satu anak nilainya misalnya 100. Ketika 100 ini dialirkan kepada kita tidak mengurangi 100-nya mereka. Artinya misalnya mereka dapat 50, yang 50 ngalir ke kita, tidak. Mereka dapat 75, yang ngalir kepada kita 25, tidak. Sama. Dia 100, kita 100. 100 kali 10 orang, sudah 1000 gitu. Dengan modal apa? Mengajak kepada kebaikan. La yanqusu dzalika min ujurim syai'an wa man da'a ila dhalalatin wal yadu billah. Dan barang siapa yang mengajak, memberikan contoh kepada dhalalatin, kepada kesesatan, apapun bentuk kesesatan. Kesesatan dengan fikrah, pikiran, kesesatan yang berkaitan dengan akidah, kesesatan yang berkaitan dengan manhaj, kesesatan yang berkaitan dengan perbuatan maksiat, dosa, ngajari misuh misalnya, ya, dengan berbagai macamnya, dengan berbagai macam nadanya. Mungkin bahasa syariatnya itu apa itu tajwidnya gitu. Ya. Misuh itu kan ada tajwidnya itu. Ada apa itu nadanya. Kata mata itu kan bisa jadi kalimat misuh gitu. Tergantung nadanya kan itu. Ketika dia mengucapkan mata itu, matamu, dengan yang ditekan itu kan beda. Ya. Dia ngajarkan seperti itu, maka dia akan mendapatkan aliran apa? Dosa. Setiap orang lain yang meniru dia mendapatkan aliran dosanya. Setiap orang yang diajak mengucapkan ucapan yang kotor, dia mendapatkan aliran dosanya. Walaupun dia tidak mengucapkan. Bayangkan, dia tidak mengucapkan, tidak berbuat, tapi mendapatkan aliran dosa. Gara-gara apa? Sing marai pertama kali. Ya. Dia ngajarkan maling, ngajarkan nyopet, ilmu maling, ilmu nyopet, ilmu sulap, ilmu sihir, ilmu santet. Dia tidak menyantet, dia tidak nyulap, dia tidak nyopet, dapat aliran dosanya. Waliyadzubillah. Oleh sebab itu, kalau barangkali di antara kita atau kita ini pernah mengajarkan keburukan kepada siapa saja, yang pertama bertobat. Yang kedua sebisa mungkin
dikasih tahu orang yang kita ajari keburukan tersebut. Ya. Yang pertama jelas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sebenar-benarnya permohonan agar tatkala dulu kita memberikan contoh-contoh yang buruk itu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berusaha untuk mencari orang yang pernah kita ajari. Oleh karena itu para a'immah, ya, para a'immah atau diantaranya Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, ketika mereka bertobat dari perbuatannya, ya, dari akidahnya, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bertobat dari akidahnya Kullabiyah. Ya. Beliau datang ke Masjid Jami' kemudian melepas bajunya dan menyampaikan, aku melepas, ya, akidahku yang dulu sebagaimana melepas bajuku ini. Karena beliau dulu pernah mengajari umatnya, mengajari apa? Jamaahnya akidah yang keliru, maka beliau melepaskan, bentuk pelepasannya sampaikan kepada manusia. Dulu saya ngajari ini, akidah ini keliru, ya, akidah ini keliru, saya lepaskan. Sehingga orang tahu, oh, saya ini, ulama ini telah berlepas diri dari pemikirannya dulu, pemikiran yang salah, pemikiran yang keliru. Ya, dan juga orang-orang yang dulu pernah belajar filsafat yang keliru, filsafat yang menyesatkan, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada jamaahnya, dulu saya pernah belajar filsafat ini yang keliru, ya, yang menyesatkan, maka saya bertobat, jangan diikuti, atau lain sebagainya. Jadi kalau kita pernah da'a ila dhalalah, menyeru kepada kesesatan, maka hendaknya kita kasih tahu bahwasanya kita telah bertobat dari kesesatan tersebut. Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asamin man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa kesesatan seperti orang yang melakukannya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'an, tidak mengurangi dosanya. Jadi yang diajarkan misalnya ABC, kesesatan semua, dosa semua. Si A mendapatkan dosa 100, B 100, C 100. Ketika diberikan, ditransfer kepada orang yang mengajarkannya, itu tidak mengurangi. 100 dikurangi akhirnya menjadi cuma 50, tidak. 100 dikurangi kemudian menjadi 20, tidak. Sama mendapatkan dosa. Itu dosa yang mengajarkan juga mendapatkan aliran transferan dosa dan transferan kesesatan. Waliyadzubillah. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya nomor 180. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Abu Abbas Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan atau bersabda pada peristiwa perang Khaibar, ya. Khaibar itu nama suatu tempat yang dekat dengan kota Madinah gitu. Nabi mengatakan, lautiyana royata godan rojulan yaftahu lahu ala yadahi. Aku akan berikan bendera ini, ya. Jadi kalau dulu itu perang itu pakai bendera, ar-royah, namanya bendera. Pemimpin itu pakai bendera, ya. Simbol apa? Kekuatan, ya, simbol kekuatan suatu pasukan. Lautiyana royata godan rojulan yaftahu lahu ala yadahi. Aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang dengannya Allah akan membukakan. Maksudnya Allah akan memberikan kemenangan. Yuhibbullaha wa rasulahu. Orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Kategorinya sudah jelas. Nabi menyampaikan bahwasanya orang yang akan dibukakan kemenangan dengannya, itu orang tersebut yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya.
Ya, jadi ini bisa kita tiru. Kalau orang Islam, umat Islam itu pengen menang, umat Islam harus menjadi orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang menjadi pertanyaan. Gak usah muluk-muluk, gak usah macam-macam. Kita ini cinta kepada Allah sudah kita wujudkan apa belum? Kita ini cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kita wujudkan dengan ittiba apa belum? Atau hanya sekedar lisan? Padahal Rasulullah menyampaikan di sini bahwasanya kemenangan itu akan diberikan kepada orang yang orang itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuhibbullahu wa rasuluhu, dan orang tersebut dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Nah, syarat yang pertama orang tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, yang berat syarat yang kedua ini, orang tersebut dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah. Yang menjadi masalah kita ini dicintai Allah dan Rasulnya apa tidak? Ini jadi masalah. Ya. Dan banyak orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, dengan menyenandungkan nasyid-nasyid yang islami misalnya, menyenandungkan nyanyian-nyanyian yang islami katanya. Ya. Tapi pertanyaannya, Anda ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya apa tidak? Kalau dia yang pertama, ya, dia tidak konsisten kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, bisa dipastikan dia tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia konsisten dengan yang pertama, dia cinta kepada Allah, perintah Allah dikerjakan, dia cinta kepada Rasulullah, ittiba'ur Rasul dilakukan, maka insya Allah akan mendapatkan konsekuensi yang kedua, dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka manusia pun berbicara, berbincang-bincang, siapa sih orang ini yang dengannya orang ini dibukakan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla? Siapa orang tersebut? Itu para sahabat, mereka itu kalau dapat berita dan orangnya itu disembunyikan, ya sopo ya kira-kira, piye ya, wonge kaya apa ya modele. Itu mereka berlomba-lomba untuk menjadi bagian orang tersebut. Ayum yu'toha, siapa yang akan diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bendera tersebut? Falamma asbakan nasu godau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala datang pagi hari, mereka berpondong-pondong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, siapa sih orangnya? Orangnya yang dengannya akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulum yarju an yu'taha, semuanya berharap ingin diberi, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin diberi bendera tersebut. Ya, siap menerima amanah bendera tersebut. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar, karena akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, Aina Ali ibnu Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Yang dicari ternyata Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib pada saat itu tidak ada, beliau enggak ada. Tetapi yang dicari malah Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahu, ya, siapa orang-orang yang benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan akan diberikan kemenangan. Rasulullah tahu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Fakilah, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa yastaki ainahi, wahai Rasulullah, beliau sedang, Ali bin Abi Thalib sedang sakit kedua matanya sakit. Ya, entah sakitnya apa enggak dijelaskan. Pokoknya kedua matanya sakit. Qala farsilu ilahi, maka datangkanlah dia. Atau orang tersebut, para sahabat akhirnya membawa Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bihi, kemudian oleh Nabi diberi bendera. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainahi, kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya. Ingat, ini hanya Rasulullah, bukan antum, ya.
Kalau ludahnya Rasulullah barokah, lalu ludahnya antum penuh bakteri. Jangan percaya, apalagi orang yang mengaku wali. Repot itu. Wali kutub, wali macam ya, diludahi malah senang waliyatubillah. Ini perlu kalau dia jualan bakso, kuahnya suruh ludahi kalian. Ya, jualan sotonya diludahi. Orang itu kalau sudah percaya ya, kalau sudah yakin itu sesuatu yang tidak masuk akal bisa masuk apa? Masuk akal. Ya. Ludah yang penuh bakteri, kadang rokok. Ya. Putungnya rokok buat rebutan. Waliyatubillah. Ini kadang sudah apa ini? Nalurinya, fitrnya sudah nggak dipakai. Ya. Ingat ini hanya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu seluruh badannya barokah. Ya, seluruh badannya barokah. Bahkan Nabi SAW keringannya barokah. Bahkan bekas air wudunya barokah. Itu selama Nabi masih hidup. Setelah meninggal dunia nggak ada berita para sahabat mencari berkah dari jasad Nabi, nggak ada. Yang barokah adalah ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ajaran Nabi dilaksanakan, dikerjakan, itu akan menjadi barokah. Ya. Maka diludahi kedua matanya. Wada'alau didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabaro'a. Apa yang terjadi? Sembuh seketika. Ludai, ludai, sembuh. Dukun rong karuan sembuh. Ya. Nah, dukun sembuh paling ya pakai jin, setan. Ya. Orang sakit mata ya apa itu belen cari obat, apotek banyak. Kalau sakit mata harus semuanya obatnya diludahi, Pak. Kasihan apoteknya nggak laku kan. Ya, apoteknya nggak laku. Maka sakit mata ya kasih obat. Selesai. Kata ka'alam yakun bi wajahun, sampai seolah-olah Ali bin Abi Thalib tidak apa ini sakit sama sekali, sehat. Akhirnya kedua matanya bisa melihat. Fatahu ar-rayah, kemudian Ali bin Abi Thalib diberi bendera tersebut, dikasih bendera. Seorang dikasih bendera sebagai simbol seorang panglima pimpinan perang pada peristiwa Khaybar. Faqala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqatiluhum, apakah aku akan perangi mereka hatta yakunu mislana, agar mereka seperti kita? Aku perangi mereka agar mereka menjadi seperti kita, menjadi orang-orang beriman. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, unfud ala rislika, pokoknya kamu jalan saja terus, ya, jalan dengan tenang. Hatta tanzila bisakatihim, sampai kamu datang ke wilayah mereka, ke tempat mereka. Terus ya, jalan saja, enggak usah noleh kanan kiri. Tsumma da'uhum, kemudian setelah itu ajaklah mereka kepada apa? Ilal Islam, kepada agama Islam. Seru mereka kepada agama Islam. Agama yang hak, agama yang benar, agama yang pasti benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang diridhoi itu adalah agama Islam, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, agama apapun, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi agama Islam pasti benar. Oleh sebab itu ada tokoh mengatakan Islam belum benar. Orang Islam mengatakan Islam benar-benar kan aneh itu. Akalnya, otaknya itu enggak matu, ya. Orang Islam mengatakan agama Islam itu belum tentu benar. Kebenaran akan dibuktikan di akhirat. Waliyatubillah. Jadi perkataan ini bisa membawa kepada apa? Kekufuran. Islam itu benar di dunia dan di akhirat. Dunia sudah benar, apalagi di akhirat. Ya. Fama yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima. Sebagus agama apapun, dan tidak ada sebagus agama Islam. Maka selain agama Islam tidak akan diterima. Wakhbirhum bima yajibu min haqqillahi ta'ala fihi, dan kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban atas mereka. Kewajiban atas mereka haknya Allah Azza wa Jalla. Kewajiban mereka ibadah kepada Allah. Haknya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi.
sholat, zakat dan lain sebagainya. Ya, itu kewajiban manusia, kewajiban seorang muslim, harus sholat, harus zakat, ya, harus puasa di bulan suci Ramadan. Itu kewajiban dan itu haknya Allah, hak Allah untuk diibadahi. Fa wallahi, maka demi Allah, sainnya pada pembahasan di teks ini, di lafaz ini, la an yahdiyallahu bika rajulan, la an yahdiyallahu, seandainya Allah memberikan petunjuk dengan perantaramu, rajulan, satu orang. Allah memberikan petunjuk dengan perantaramu satu orang, wahidan, khairun laka min khumrin na'am, itu lebih baik daripada kamu mendapatkan satu unta merah, simbol barang yang paling bagus pada saat itu. Ya, kalau sekarang ya mungkin apa itu, Lamborghini ya, apalagi Ferrari, apalagi Tesla, jenenge angel ya. Pokoknya kendaraan yang paling mahal, ya, kendaraan yang paling mahal, yang harganya 30M, 40M, 50M, nggak tahu lah. Intinya satu orang dapat hidayah dengan perantara kita, itu lebih baik dari kita mendapatkan harta itu, lebih baik dari mendapatkan kendaraan itu. Cuman sayangnya kita ini kalau nggak melotot melihat itu kadang nggak tertarik kan itu, ya kan? Ya sebenarnya dakwah itu sebenarnya kan kalau sekarang mudah, antum punya artikel yang baik, ya pasang aja di apa ini, di share, sudah, nanti dari 100 yang antum share itu nyantol satu aja, itu baik, itu pahala akan terus mengalir pada kita. Kadang nggak usah jauh-jauh pasang status, antum punya kenalan banyak, kemudian kenalan antum mengenal antum sehingga nomornya antum disimpan oleh mereka, ya tinggal pasang tulisan tidak sholat masuk neraka. Nah, wes pendek. Ada orang, ya Allah, masuk neraka, ya langsung dia melihat seperti itu, takut, bisa jadi dari 100 orang yang melihat status kita, satu orang takut akhirnya sholat. Dan banyak orang Islam itu sekarang gak sholat. Banyak loh orang Islam yang belum sholat, masih banyak. Orang Islam yang gak zakat juga masih banyak. Antum pasang status, balasan orang yang tidak zakat, yang tidak menunaikan zakatnya, nanti zakatnya akan berubah menjadi ular, mencabik-cabik pemiliknya. Baca statusnya langsung takut, wes tak zakati wailah, tak zakati. Nah, tiap tahun dia zakat, antum dapat aliran pahala gara-gara pasang status. Kan gak berani ceramah, ya kan gak berani ceramah, gak berani naik mimbar khutbah Jumat. Naik mimbar khutbah itu kan apa ini, gak sembarang orang itu. Betul apa enggak? Khutbah Jumat gak usah jauh-jauh, itu gak sembarang orang naik mimbaris grogi, nah, kakinya gemeteran. Tidak semua orang bisa menyampaikan khutbah Jumat. Tapi kalau pasang status yang baik, mengingatkan akhirat, ya, ingat akan kekalnya akhirat, ingat akan fananya dunia, semua orang bisa baca. Selama yang kita pasang adalah perkara-perkara yang baik. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.